Baik, kita sapa siang hari ini. Dokter Tia, selamat siang. Siang, Mbak Ayu. Apa kabar, Dok? Baik. Mbak Ayu sehat? Oh, sehat selalu, Dok. Oke. Dok, ini kan tema kita kan tentang bagaimana ini persiapan. Sebenarnya dasarnya untuk persiapan menyambut sang buah seperti apa sih? Oke, jadi mungkin kalau pasangan nikah, pasti target berikutnya adalah hamil. Oke, jadi kehamilan sendiri itu biasanya kita bagi menjadi 3 untuk persiapannya. Jadi ada persiapan sebelum hamil, ketika hamil, lalu adalah ketika melahirkan. Oke, jadi kalau misalnya persiapan sebelum hamil, biasanya memang kalau pasangan sekarang kan emang banyak ya untuk medical check up untuk prenatal screening. Yang memang biasanya prenatal screening itu dititik beratkan adalah untuk melihat apakah pasangan ini sehat, apakah memang ada penyakit-penyakit yang bisa ternyata berpengaruh untuk pada kehamilan gitu. Dan biasanya kita sudah memberikan suplementasi seperti vitamin untuk persiapan hamil. Nah, berikutnya adalah kalau misalnya pasangan hamil terus mengembangkan test pack positif gitu. Betul. Jadi udah seneng nih, wah test pack positif nih. Biasanya pasien-pasien ngabarin, dokter test pack positif. Terus apa yang kita lakukan? Oke, jadi kok test pack positif itu kan artinya pasti hamil ya. 99% pasti hamil gitu. Jadi tujuan kita berikutnya adalah meyakinkan benar hamil atau tidak. Jadi biasanya kita adalah anjurkan untuk memeriksakan USG sebenarnya. Nah, USG sendiri sebenarnya pada kita bilang pada kehamilan awal tujuannya adalah untuk meyakinkan benar hamil, meyakinkan posisi kantong hamil benar letaknya di dalam rahim, lalu memastikan apakah bayinya viable. Di atas 6 minggu tuh biasanya kita harus sudah bisa lihat jantung, sudah melihat baby gitu. Dan biasanya dokter kandungan pasti akan menyarankan untuk kontrol sesuai jadwal. Artinya pada trimester 1 biasanya setiap bulan, masuk trimester 2 dan 28 minggu biasanya kita anjurkan untuk 2 minggu sekali, masuk trimester 3 untuk seminggu sekali. Nah, memang pada kehamilan itu pasti banyak sekali yang selalu ditanyakan, dokter, ini saya kalau lagi hamil gini boleh makan apa? Boleh nggak saya aktivitas naik turun tangga gitu? Pasti itu yang selalu ditanyakan. Nah, jadi sebenarnya orang hamil itu bukan orang sakit, Mbak Yus. Dia orang biasa sebenarnya. Jadi aktivitas biasa, tidak perlu ada yang dibatasi, kecuali misalnya pasiennya memang kehamilan risiko tinggi, artinya misalnya dia hamil tapi ada keluhan flek seperti itu, oke kita batasi. Tapi kalau tidak, aktivitas seperti biasa gitu. Makanan selalu yang kita anjurkan adalah memang yang makanan yang mengandung protein tinggi, karena memang baby sendiri untuk bertumbuh, berkembang, badannya, otaknya adalah sebenarnya butuhnya adalah protein. Nah, tahu sendiri ya orang Indonesia kan makannya banyak, nasi banyak, Dok. tapi dagingnya sedikit, sisanya nasi, terus tempe, tahu gitu. Jadi memang kita lebih banyak menitik beratkan adalah protein hewani sebenarnya. Jadi dia gizinya itu banyak dapat dari daging merah, ikan, telur. Telur adalah protein yang paling gampang, paling murah, bisa didapat di mana saja gitu. Kemudian susu, ya, buah-buahan tertentu seperti alpukat. Nah, nanti biasanya makin besar usia kehamilan akan terjadi perubahan-perubahan pada orang ibu hamil, terutama ada satu perubahan postur, ya perut akan semakin besar. Biasanya mulai masuk trimester 2 akan ada baby bump. Jadi biasanya dengan ada baby bump dia posisi badan tuh biasa akan tenggen ya. Mulai timbul keluhan-keluhan, saya sakit pinggang, tidurnya nggak bisa lurus ya gitu. Jadi memang itu adalah perubahan fisiologis yang kita bilang adalah memang karena kehamilan. Nah, orang kan selalu nanya, boleh nggak saya dipijit? Boleh nggak saya pakai koyo-koyo? Ya boleh sih, boleh-boleh aja ya. Dipijit juga sebenarnya ada masalah, tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya, karena memang itu sebenarnya perubahan postur. Selama kita hamil pasti ada keluhan itu tetap akan dirasakan gitu. Jadi biasanya kita anjurkan sudah masuk trimester 2 adalah mulai aktivitas olahraga, tapi olahraganya lebih banyak tadi yang kita anjurkan adalah untuk stretching, bukan olahraga kardio ya. Jadi bukan lari atau itu bukan. Jadi lebih banyak pada trimester 2 tuh kita anjurkan mungkin mulai berenang, terus yoga untuk kehamilan ya. Karena kalau udah masuk trimester 2 sih biasanya karena memang plasenta sudah terbentuk dengan sempurna, jadi baby juga biasanya kita anggap sudah lebih kuat. Jadi memang biasanya dia sudah kita anjurkan untuk aktivitas, dan biasanya nanti sudah masuk trimester 2 juga ibu-ibu kan sudah lewat tuh fase periode mual muntahnya ya. Karena di trimester 1 kan biasanya
dealingnya sama mual muntah. Berarti gitu. startnya dari trimester Trimester 1 ya, trimester 1 tuh sebenarnya memang fase yang paling penting sebenarnya Mbak Yus, karena memang itu fase pembentukan organ baby ya. Tapi memang biasanya ibu-ibu tuh mual muntah dan mereka selalu takut gimana sih nggak bisa makan. Nah kan kita juga sebenarnya punya cadangan makanan gitu. Jadi memang nanti kalau udah masuk trimester 2 mulailah kita mengejar memang yang nutrisinya baik sebenarnya. Nah kalau sudah masuk trimester 2 biasanya badan lagi enak nih Mbak Yus, karena emang nafsu makan lagi bagus, perut juga belum terlalu besar, jadi keluhannya belum terlalu banyak. Nah jadi emang biasanya sama tuh kayak terasa fit banget gitu. Nah mulai lagi keluhan bila masuk trimester 3. Nah mulai besar, tidur gak bisa telentang, tidur gak bisa kebangun-bangun terus, ingin pipis gitu. Nah memang jadi biasanya di trimester 3 ini juga akhirnya ibu-ibu hamil itu otomatis ya tidur dia pasti akan miring jadinya, karena kalau telentang biasanya dia gitu dan sakit biasanya punggungnya gitu. Jadi memang mulai miring. Yang memang kita anjurkan adalah biasanya adalah dominan untuk miring ke kiri. Gitu. Miring ke kiri karena kita punya pembuluh darah besar di sebelah kanan. Jadi kalau kita miringnya ke sebelah kanan tuh sebenarnya seperti ya oksigenasi berkurang, tapi ya kan nggak mungkin miring kanan ya, kita kan nggak mungkin miring kanan terus. Jadi ya biasanya sih dianjurkannya ya ke kiri, betul gitu. Nah nanti kalau sudah masuk trimester 3 biasanya persiapannya adalah untuk melahirkan gitu. Nah jadi biasanya sih memang ibu-ibu ini udah mulai tanya-tanya nih, mungkin dari trimester 1 nih biasanya di rumah sakit nih sebenarnya gimana sih kalau di sini melahirkan gitu. Jadi ya memang sebenarnya selain persiapan untuk kehamilannya sendiri optimal, terutama yang perlu dipersiapkan adalah untuk ibu-ibunya yang mau melahirkannya, karena ini kan suatu momen yang sebenarnya buat dia istimewa gitu. Apalagi kalau anak pertama, ini seneng banget kan gitu. Jadi mereka biasanya mulai nih mencari gitu, terutama sih biasanya pemilihannya adalah pemilihan dokter. Ya memang dokter itu mau dokter kandungan, dokter kandungan kayak jodoh ya Mbak ya. Jadi pas-pas cocok-cocokan gitu. Nah berikutnya mulai mereka melihat rumah sakit gitu. Nah memang karena sekarang sebenarnya program nasional itu dianjurkan, mereka punya kayak keretakan dari menteri bahwa memang rumah sakit itu dianjurkan adalah memang untuk melahirkan adalah rumah sakit yang sayang ibu dan sayang bayi. Jadi artinya salah satu dari program rumah sakit itu adalah rumah sakit yang rooming in, di mana bayi itu sama ibu tuh selalu nempel dengan maksudnya apa? Supaya memang kalau nempel terus dia bisa, ibunya itu bisa memberikan ASI betul sesering mungkin. Terus on demand ya kita bilang, jadi setiap bayi mau nyusu langsung ke ibunya ya. Terus udah gitu biasanya juga rumah sakitnya harus yang pro ASI ya Mbak ya gitu ya, karena memang kan angka kematian ibu dan bayi di negara kita kan masih tinggi. Jadi salah satu untuk upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah dia harus bersalin di tempat yang aman, lengkap. Yang kedua adalah memang rumah sakit yang mendukung supaya memang bibinya mendapatkan pertolongan optimal. Salah satunya adalah inisiasi menyusu dini. Jadi ketika dia lahir langsung nempel, kemudian rumah sakitnya mensupport untuk ASI gitu. Jadi ya biasanya sih ibu-ibu sih mencari itu gitu rumah sakit itu. Jadi ya mungkin yang selalu dipersiapkan dari sisi kehamilannya adalah sisi nanti ini saya mau melahirkannya di mana gitu. Gitu sih Mbak. Iya dok, punten dok, ternyata kita ada pertanyaan dari @Marsha Putri. Oke. Assalamualaikum. Hai Mbak Marsha, apa kabar? Assalamualaikum, kebetulan saya pasien Dr. Tria dan HPL di bulan November 2020. Di masa pandemi sekarang, apakah pasien dengan status trimester ketiga diperbolehkan untuk tidak periksa kandungan berkala selama 1-2 minggu sekali, tetapi hanya setiap bulan gitu? Oke, waalaikumsalam Mbak Marsha. Mbak Marsha, jadi memang ini sebenarnya dari pandemi ini kita sudah ada rekomendasi dari Perkumpulan Dokter Obstetrik dan Ginekologi Indonesia untuk pemeriksaan kehamilan. Jadi memang di trimester 1, trimester 2 itu memang boleh periksa, boleh skip jadwal periksanya kecuali memang ada keluhan. Tapi di trimester 3 biasanya adalah mengikuti jadwal gitu. Kenapa di trimester 3 harus mengikuti jadwal? Karena
gimana pun kita harus memastikan baby ini sejahtera di dalam perut ibunya, karena memang sudah mendekati masa-masa persalinan ya. Jadi dalam keadaan aman, beratnya oke, posisinya oke, air ketubannya cukup gitu. Jadi memang di trimester 3 rekomendasinya adalah kontrol sesuai jadwal. Iya, jadi nggak di skip 1 bulan ya. Nanti tiba-tiba kalau 1 bulan bayinya kecil, atau tiba-tiba 1 bulan bayinya gede banget gitu. Itu yang seringkali terjadi. Iya sih. Nah, dok, ngomongin soal persalinan nih, dok. Sebenarnya ada nggak sih, dok, secara natural itu menunjukkan kalau oh ini saya udah siap melahirkan? Dari ciri-ciri, terutama untuk ciri-ciri dari ibunya sendiri. Oke, jadi pertama adalah kita melihat usia dulu. Jadi waktu yang optimal untuk melahirkan adalah di atas 37 minggu. Ya. 37. Biasanya dokter kandungan akan bilang, ibu taksiran persalinan adalah tanggal segini. Itu adalah menunjukkan usia kehamilan 40 minggu. Yang kita bilang usia cukup untuk melahirkan adalah di atas 37 minggu, artinya dia sudah matang. Nah, selain itu kalau misalnya baby sendiri kalau dia sudah siap untuk keluar, dia akan memberikan sinyal pasti sama ibunya gitu. Pasti yang pertama adalah dia akan mules. Nah, tapi mulesnya ini harus bisa dibedakan mana emang yang mulesnya palsu, mana yang emang mules beneran mau buat lahiran. Jadi kalau mules untuk yang benar untuk lahiran biasanya dia frekuensinya dalam 10 menit itu ada 3 sampai 4 kali dengan durasi minimal 20 sampai 30 detik. Dan biasanya kalau mules sudah teratur, dia akan keluar lendir bercampur darah, artinya memang sudah terjadi pembisan atau pembukaan jalan lahir. Atau yang ketiga adalah tanda yang lain, keluar cairan banyak di jalan lahir, atau yang kita takutkan adalah ketuban pecah gitu. Jadi kalau memang sudah ada tanda itu, artinya memang dia sudah mau melahirkan. Baik. Gitu. Nah, dok, ngomongin soal mules nih, dok, mungkin ada beberapa ibu-ibu yang agak khawatir ya. Ada yang kadang-kadang mulesnya itu yang benar-benar, aduh jangan-jangan aku langsung ke rumah sakit aja atau gimana gitu. Dan mengingat tadi dokter bilang kan sebenarnya umur 37 minggu itu sudah siap ya. Padahal kita masih ada range 37 minggu sampai 40 minggu. Artinya kan bisa di antara waktu itu kan. Untuk memastikan ibu-ibu ini siap gitu. Waktu yang waktu ke rumah sakit berarti dari umur 37 minggu sampai umur 40 minggu itu untuk membedakan mulusnya yang tadi dokter bilang itu gimana? Nah, jadi ada juga bayi sebenarnya untuk kontraksi prematur yang terjadi sebelum 37 minggu. Itu juga salah satu sebenarnya tanda bahaya. Jadi ya kita pakai patokan adalah mules yang teratur dalam 10 menit ada 2 sampai 3 kali dengan durasi minimal 20-30 detik. Artinya itu sudah ada tanda persalinan. Kalau memang terjadi sebelum 37 minggu berarti tanda persalinan prematur. Itu juga menjadi tanda bahaya oleh pasien, juga harus segera ke rumah sakit. Baik. Dok, ada pertanyaan nih, dok, dari Madelina Jessica. Halo dok, apa yang perlu dipersiapkan dalam persalinan di masa pandemi ini? Oh, ini lebih spesifik lagi dok. Sebenarnya yang persiapan khusus sih nggak ada ya, semuanya hampir sama gitu. Cuman untuk screening protokol, artinya memang karena pandemi ini kemungkinan aja bisa semua orang ini tertular COVID-19 gitu. Jadi biasanya persiapannya adalah ada screening di awal untuk pasien-pasien yang melahirkan untuk meyakinkan bahwa pasien sehat. Nah, yang lain sih prosesnya sama. Mungkin yang kalau di rumah sakit IMC sendiri karena memang lagi pandemi gini ya Mbak, jadi memang persiapan biasanya hanya yang nungguin hanya 1. Karena biasanya kan ada ibunya, ada ini ya, memang hanya ada 1 di ruang persalinan. Biasanya memang pasien bisa masuk ke kamar, kadang bisa masuk ke kamar operasi, ini kita nggak bisa ya, karena memang di dalam kamar operasi sendiri kita pakai APD level 3 kan. Kemudian ya memang nggak boleh dijenguk. Kadang orang kalau melahirin kan Mbak maunya dijenguk. Gimana dong? Lagi susah ya Mbak ya translate soalnya. Baik. Nah dok, sebenarnya boleh nggak sih dok ngejam di trimester 3? Ngeden ya. Ya ngedennya nanti Mbak kalau udah disuruh sama dokternya. Kalau misalnya sebenarnya ada pertanyaan yang lebih kepada pencernaan, gangguan pencernaan. Bisa jadi nggak sih dok? Terus kalau misalnya kayak punten ya dok, agak misalnya dia mau pup jadi nggak sengaja ngejam gitu, tapi itu terjadi di trimester 3 sebenarnya tuh boleh nggak sih? Kalau nggak ada mulus sih nggak apa-apa Mbak. Kalau selama nggak ada mulus dalam lahir akan utuh. Oh gitu. Dia tidak akan bukan apa-apa. Baik. Oke. Dok, ada pertanyaannya dok dari Wansetyo 2011. Dok mau tanya, untuk penggunaan suplemen biasanya sampai trimester sampai ibu bersalin, bahkan dilanjutkan sampai ibu menyusui. Sampai menyusui.
Baik. Dan ada lagi dok dari Etsal Sakwin, selamat siang dokter, saya mau tanya tapi di luar tema. Kenapa ya dok, saya kalau dapat haid selalu tidak teratur, bahkan lebih dari 3 bulan nggak dapat haid. Selain itu kenapa saya selalu ada flek beberapa hari dok, apa itu termasuk dari haid? Oke, jadi basicnya perempuan itu harus haid tiap bulan ya. Jadi kalau dia 3 bulan nggak dapat haid, itu pasti ada sesuatu. Kalau perempuan usia reproduksi, apakah dia hamil? Kalau dia nggak hamil, pasti ada masalah gangguan yang lain. Paling banyak adalah gangguan hormonal. Nah, flek itu nggak bisa kita kategorikan adalah haid. Darah haid itu minimal kurangnya harus 15 cc. Jadi kalau ibu mensnya 3 bulan sekali, hanya flek, itu kita bilang memang ada gangguan gitu. Jadi kontrol ya Bu. Wajib ya dok ya. Kita cari penyebabnya apa. Nah dok, kalau di rumah sakit yang di Sentul ini dok, kan tadi dokter bilang cuma hanya boleh 1 ya dok ya. Kira-kira untuk proses persalinannya, terutama untuk pemilihan sesar sama normalnya itu ada penilaian sendiri nggak sih dok? Sesuai indikasi aja sih. Jadi kalau memang pasien memang tidak ada indikasi yang memang jelas untuk sesar, pasti kita coba untuk normal dulu. Kalau permintaan boleh nggak sih dok? Permintaan asal memang pasien sudah diterangkan pro, keuntungan, benefit dan kerugiannya sih is okay, nggak apa-apa. Iya, karena nggak selalu sesar itu sebenarnya baik ya sebenarnya kan. Semua tindakan pasti ada risikonya. Tapi selama pasien sudah mengerti, it's okay. Nah dok, ngomongin soal melahirkan nih dok, sebenarnya positif sama negatifnya dari normal sama sesar itu apa sih dok? Semua ada positif dan negatifnya mbak sebenarnya. Tapi apa ya? Jadi gimana pun fitrahnya sebenarnya perempuan itu kan melahirkan adalah normal ya gitu. Cuma memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak bisa dia melahirkan sesar gitu. Yang mau dipaksa normal ya malah jadi berdampak negatif gitu. Jadi semuanya pasti punya positif dan negatifnya, tapi kita selalu berpatokan sama outcome. Artinya ibu dan bayi sehat. Oh, itulah. yang diutamakan itu dulu. Itu dulu. Mau lahiran sesar, mau lahiran normal, outcome harus baik. Dok, ada pertanyaan dari @prelove by Raisa. Dok, mau tanya kalau mau persiapan nikah apa saja yang harus disiapkan, misalnya makan atau minum apa biar cepat dapat punya anak? Oke, jadi sebenarnya biasanya kalau memang persiapan untuk hamil, kita pemberian suplementasi biasanya asam folat yang biasanya diberikan 3-6 bulan sebelum hamil. Nah, tapi kalau mau cepat hamil mah banyak faktor ya. Banyak faktor sebenarnya. Jadi ya memang biasanya pasangan suami istri dalam 1 tahun setelah menikah itu rate hamilnya tuh tinggi biasanya mbak. Jadi memang biasanya kita nggak akan banyak intervensi gitu. Jadi kita hanya pemberian vitamin, pola hidup yang sehat, makan yang proteinnya tinggi gitu. Tapi kalau memang dia 1 tahun sudah menikah, hubungan seks teratur, tidak memakai kondom dan belum hamil, baru kita evaluasi kenapa gitu. Jadi ya kalau mau punya anak tuh banyak faktor sih. Termasuk dari diri sendirinya ya, pasangan suami istri ya. Jadi memang harus ya bukan hanya perempuan sih, suaminya juga harus berperan. Betul. Ya. Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Wiwinwindayanti29. Siang dok, saya mau tanya apakah untuk persiapan persalinan sebaiknya melakukan screening COVID-19? Tadi ini sudah dijawab ya dok ya. Baiknya sih iya, karena memang kita fase pandemi. Dan itu sebenarnya adalah untuk meyakinkan bahwa kan ada yang kita bilang namanya orang tanpa gejala ya gitu. Jadi kita meyakinkan ibunya sehat, gitu. Ibunya nggak ada apa-apa, dia juga resiko menularkan ke babynya kecil gitu. Dan kita juga sebagai tenaga kesehatan kan sebenarnya juga screening rutin ya. Jadi memastikan semuanya aman.